Oke, kalau dari Bu Elsie belum sering ya, Ibu, tapi sudah pernah pasti ya, Bu? Oke, kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah sudah ada yang menggunakan yang menggunakan portofolio atau mungkin sudah sering nih melakukan penilaian portofolio? Oke, kalau dari Bu Insani masih jarang. Kemudian dari Pak Ari juga kadang-kadang. Kalau dari Bu Resti udah sering nih ya, Ibu. Oke. Kalau dari Bu Nur Alina belum pernah. Oke, kalau dari Bapak dan Ibu guru lain? Oke, kalau dari Pak Felza juga belum pernah. Oke. Nah, ternyata ada nih ya dari Bapak dan Ibu guru yang sudah sering menggunakan portofolio. Namun juga tidak sedikit pula yang belum pernah atau bahkan masih jarang gitu ya menggunakan portofolio ini. Oke, kalau Pak Rahmat di awal-awal mengajar pernah. Oke, kalau dari Bu Marlina juga belum pernah. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang sudah, sering menggunakan portofolio, itu sudah menjadi hal yang sangat baik sekali Bapak dan Ibu, jadi bisa dipertahankan. Tapi kalau misalnya dari Bapak dan Ibu masih ada yang belum pernah atau masih jarang, nanti kita akan bahas nih ya, seberapa pentingnya sih dan juga seberapa bermanfaatnya portofolio itu. Oke, nah untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah pernah menggunakan atau, masih jarang itu tidak apa-apa. Saya ingin tanya lagi nih, menurut Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan portofolio, apa sih sebenarnya manfaat portofolio bagi pembelajaran dari Bapak dan Ibu nih? Oke, tadi ada yang sudah sering itu ada Bu Nur eh, salah, ada Bu Resti. Oke, boleh Bu, share Bu, kiranya manfaat apa sih Bu, dari pemberian portofolio itu terhadap pembelajarannya Bu Resti? Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Selamat siang rekan-rekan guru semuanya. Saya sudah beberapa kali menggunakan portofolio. Portofolio ini kalau dalam konsep pikiran saya Mbak ya, yaitu pembelajaran penilaian yang melibatkan siswa. Nah, selama ini saya di kontrak belajarnya di awal itu memotivasi siswa dengan membuat satu kesepakatan di mana nilai untuk biologi itu nanti siswanya yang menentukan. Tentu menentukan ini dari proses yang dia jalani. Jadi masing-masing siswa punya file, punya map untuk menyimpan semua karya-karyanya, baik itu LKPD atau segalanya, dan mereka punya capaian sendiri, target sendiri. Nah, dengan melibatkan siswa sebagai bagian dari penilaian, itu tentu otomatis mereka akan terlibat aktif, kemudian mereka juga tahu bagaimana perkembangannya, dan apakah target yang mereka capai itu sudah sesuai. Jadi lebih banyak sih Mbak manfaatnya. Yang pertama, yang saya rasakan ya, saya nggak terlalu sulit-sulit amat untuk meminta siswa mengerjakan tugasnya kah atau apanya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu berapa capaiannya. Dan masing-masing siswa tuh nggak perlu juga kita paksa Mbak. Terkadang mereka saya maunya 80 atau 85 aja Bu, udah gitu kan. Ada yang memang dia punya targetnya 95, mereka berusaha untuk melengkapi. Jadi selain itu terjalin komunikasi yang cukup baik antara saya dengan siswa. Mereka bisa mengupdate, Bu, saya posisinya udah sampai di mana ya Bu? Udah tercapai atau belum, atau apa solusinya? Mungkin itu Mbak Fani dan rekan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Resti atas sharing-nya. Wah, ternyata manfaat yang dirasakan Bu Resti cukup banyak nih Bapak dan Ibu. Mulai dari siswanya terlibat aktif, kemudian komunikasi antara guru dan juga siswanya juga semakin baik. Kemudian siswa mengetahui prosesnya dan bagaimana menentukan strategi pembelajarannya ke depan untuk mencapai targetnya mereka masing-masing, gitu ya Bu Resti ya. Oke, terima kasih banyak Bu Resti atas sharing-sharing-nya, keren sekali nih Ibu. Oke, kemudian di kolom chat juga sudah ada dari Bu Asta nih. Kalau menurut Bu Asta, manfaat dari portofolio untuk mengetahui progres siswa. Jadi kurang lebih sama ya dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Resti. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain nih, adakah yang ingin sharing juga? Oke, dari Pak Rahmat, boleh sekali Pak, dipersilakan untuk open mic. Terima kasih Mbak Fani atas waktunya. Jadi pengalaman saya untuk membuat portofolio ini ada
perbedaan di sekolah saya yang saat ini mengajar sama yang dulu. Kebetulan dulu saya mengajar di sekolah swasta di bawah yayasan, itu kendali penuh kan kebijakan sekolah ada di yayasan, sehingga memang itu kebijakan yayasan yang mengharuskan semua guru harus menyusun portofolio, kemudian nanti diarsipkan oleh semua siswa, dan nanti outputnya, endingnya itu di SLC, Student Led Conference. Nah, jadi di akhir semester saat pembagian buku rapor, siswa itu nanti akan mempresentasikan hasil belajarnya selama 1 semester di depan orang tua masing-masing. Itu yang saya alami di sekolah yang dulu. Nah, di sekolah yang ini karena saya sekarang mengajar di sekolah negeri belum bisa menerapkan itu karena mungkin banyak sekali pemikiran dan belum bisa disatukan, itu belum bisa tercapai. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat. Jadi kalau Pak Rahmat sendiri, karena dulu pernah nih mengajar di sekolah swasta, kebijakannya mengharuskan ada portofolio, dan tadi keren sekali ada program yang mana mewajibkan siswanya di akhir semester itu mempresentasikan hasil kerjanya melalui portofolio itu ya Pak. Wah, namun sayangnya di sini, di sekolah negeri saat ini belum memiliki kesempatan ya Pak untuk mulai mengaplikasikannya lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas sharingnya, luar biasa sekali nih. Dari Bapak dan Ibu guru lain mungkin ada yang mau sharing lagi terkait manfaat portofolionya? Oke, jadi bisa saya simpulkan ya, di sini Bapak dan Ibu sudah paham sekali dengan portofolio dan juga manfaat yang ada dari portofolio ini. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak dan Ibu. Nah, portofolio jenis apakah sih yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak dan Ibu? Kalau misalnya nih, tadi Bu Resti guru biologi ya Bu, betul ya Bu? Oke, betul. Kiranya portofolio jenis apa nih Bu yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak dan Ibu? Kalau selama ini saya cocoknya 2 sebenarnya Mbak. Satu portofolio kerja sama portofolio dokumentasi. Oke, kalau menurut Bu Resti lebih ke portofolio kerja dan juga portofolio dokumentasi. Kalau dari Bapak dan Ibu guru yang lain nih, kiranya portofolio apa sih yang cocok sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak dan Ibu guru yang lain? Oke, dari Pak Ibu Yandriza mungkin Ibu Yandriza kiranya apa nih Bu? Portofolio yang cocok sesuai dengan kebutuhan siswa Bu Yandriza. Apakah portofolio kerja atau dokumentasi atau pertunjukan mungkin Bu? Oke, di sini di kolom chat sudah ada Bu Marlina. Kalau saya portofolio kerja yang cocok. Oke, jadi di sini Bapak dan Ibu guru sudah paham ya terkait jenis-jenis portofolio, kemudian portofolio itu apa dan juga manfaatnya itu apa. Bahkan tadi sudah dirangkum nih oleh Bu Resti di awal begitu. Sudah lengkap sekali nih ya. Oke, untuk mempersingkat waktu nih Bapak dan Ibu, saya rasa juga di sini Bapak dan Ibu sudah paham sekali dengan apa itu portofolio. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja nih Bapak dan Ibu terkait dengan apa sih itu portofolio. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Bapak dan Ibu, portofolio itu definisinya apa nih? Boleh sekali Bapak dan Ibu kan yang sudah menonton video RBFT, begitu definisi menurut RBFT atau menurut definisinya Bapak dan Ibu guru sendiri. Boleh sekali nih share di kolom chat Bapak dan Ibu. Atau raise hand terlebih dahulu juga boleh Bapak dan Ibu. Dipersilahkan, kiranya portofolio definisi yang tepat itu apa ya Bapak dan Ibu? Oke, saya tunggu ya Bapak dan Ibu untuk jawabannya di kolom chat. Mungkin masih mengetik-ngetik gitu ya, atau mungkin ada yang mau langsung saja nih share aja, open mic juga boleh Bapak dan Ibu. Oke, portofolio. Portofolio tuh apa sih sebenarnya nih Bapak dan Ibu? Yuk mari share jawabannya Bapak dan Ibu. Oke, kalau dari Bu Marlina, sudah ada jawaban dari Bu Marlina nih. Kalau Bu Marlina, portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa tentang perkembangan prestasi belajar siswa. Oke, mantap banget nih Bu untuk definisinya. Kalau dari Bapak dan Ibu guru lain,
Oke. Kalau menurut Bu Sylvia, oke, off cam karena sedang membimbing siswa soal olimpiade, tidak apa-apa, Bu. Kalau bagi saya, portofolio yang sering saya gunakan adalah portofolio kerja. Oke, Bu Sylvia. Kemudian ada penjelasan dari Bu Marnila. Portofolio itu menurut saya kumpulan tugas atau karya siswa. Oke, kalau menurut Bu Resti, portofolio adalah sebuah kumpulan hasil karya atau catatan belajar siswa yang dapat memberikan informasi mengenai suatu riwayat perkembangan prestasi siswa. Oke, mantap banget nih Bu Resti untuk definisinya. Kemudian dari Bu Laili, kumpulan dokumen yang dikumpulkan peserta didik. Oke, kemudian dari menurut Bu Nur Alina juga akan ada kumpulan tugas yang dikerjakan siswa serta dievaluasi dari guru. Jadi definisi dari Bapak dan Ibu guru cukup beragam nih, namun kurang lebih sama ya terkait portofolio itu adalah suatu kumpulan dokumen begitu. Oke, ada lagi? Oke, dari Bu Yandriza, kumpulan hasil kerja siswa sebagai dokumentasi pembelajaran. Nah, kita buka saja nih Bapak dan Ibu terkait dengan apa sih itu portofolio. Oke. Nah, portofolio sendiri nih Bapak dan Ibu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu port sebagai bagian dari report dan juga folio. Port atau report artinya laporan dan juga folio artinya itu lengkap nih Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita katakan kalau portofolio ini adalah sebuah kumpulan hasil karya atau catatan belajar siswa yang dapat memberikan informasi mengenai suatu riwayat perkembangan prestasi siswa. Nah, jadi ini dia Bapak dan Ibu terkait definisi portofolio ya. Dan Bapak dan Ibu guru pun di sini sudah paham semua ya terkait dengan portofolio ini. Oke, saya next saja untuk pembahasannya selanjutnya selain definisi. Oke, kemudian di sini akan membahas tentang pentingnya portofolio nih Bapak dan Ibu. Kiranya ada apa aja ya? Yuk mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk pentingnya portofolio yang pertama nih Bapak dan Ibu, yang pertama adalah penilaiannya menyeluruh. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini masih menggunakan LKPD, betul atau betul nih Bapak dan Ibu, dibanding menggunakan portofolio? Oke, apakah betul? Boleh sekali konfirmasi di kolom chat Bapak dan Ibu. Oke, betul ya Bapak dan Ibu. Nah, dalam penggunaan LKPD itu, kan kita fokusnya hanya pada hasilnya saja ya Bapak dan Ibu. Sedangkan pada portofolio ini tidak melihat hasilnya saja, tetapi juga prosesnya. Sehingga penilaiannya pun lebih menyeluruh begitu. Oke, agak keserimpet nih Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kemudian, selain penilaiannya menyeluruh, pentingnya portofolio yang kedua adalah menjadi rekam jejak pembelajaran siswa, di mana di sini antara guru dan siswa dapat melihat lebih objektif dan terbuka karena dapat melihat hasil kinerja sendiri. Nah, dari siswanya bisa melihat perkembangan belajarnya selama ini dan hasil kerjanya yang nyata itu seperti apa, begitu juga pun dengan Bapak Ibu guru bisa melihat rekam jejak dari bukti pembelajarannya, begitu. Oke, selanjutnya. Pentingnya yang ketiga adalah penilaian diri. Nah, tadi juga sempat di-spill nih sama Bu Resti ya. Kalau misalnya pada portofolio ini juga memberikan kesempatan untuk siswa melakukan refleksi dan juga penilaian diri. Di mana siswa diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri, apakah sudah cukup nih dengan targetnya atau belum, kemudian melakukan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Nah, selain ketiga ini juga ada pentingnya portofolio yang keempat, yaitu melibatkan siswa. Nah, di sini jadi akan ada keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang mana akan meningkatkan rasa tanggung jawabnya mereka dalam hal belajar, dalam hal proses pembelajarannya, dalam hal hasilnya pun juga. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab. Tadi juga cukup menarik nih cerita dari Pak Rahmat ya, yang mana siswanya di akhir semester itu
diharuskan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawabnya para siswa dalam hal belajar ya selama 1 semester itu bagaimana, begitu. Keren sekali Bapak dan Ibu guru, ITF FKS fase kedua ini. Jadi ini dia Bapak dan Ibu, 4 pentingnya portofolio, mulai dari penilaiannya menyeluruh, kemudian menjadi rekam jejak, kemudian penilaian diri, dan juga melibatkan siswa. Oke. Nah, oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Nah, selain pentingnya portofolio, di sini juga akan ada manfaat portofolio nih. Jadi portofolio tidak hanya bermanfaat bagi Bapak Ibu guru saja, melainkan juga bagi siswa. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu nih, Bapak dan Ibu, terkait dengan manfaat portofolionya. Oke, kita bahas yang bagi siswa dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama adalah memantau perkembangan belajarnya. Dengan adanya portofolio, maka siswa bisa melihat dari awal hingga akhir seberapa sudah berkembang sih mereka, begitu. Kemudian dengan bisanya mereka memantau perkembangan belajarnya, dengan itu maka siswa bisa merefleksikan hasil dan juga proses pembelajarannya. Mungkin dari hasilnya ternyata masih belum bisa mencapai targetnya mereka. Nah, berarti masih ada nih proses pembelajaran yang kurang maksimal dari dirinya. Nah, hal itu bisa membuat mereka untuk merancang tujuan dan strategi pembelajarannya ke depan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal begitu. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, kemudian juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi siswa serta memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil karyanya mereka. Begitu. Jadi, hasil belajarnya mereka, kemudian ada hasil kerjanya mereka, maka mereka akan memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil kerjanya dan juga memiliki kepercayaan diri untuk show off nih. Show off baik itu ke teman-teman sebayanya, atau mungkin ke Bapak Ibu guru, atau mungkin ke keluarga, bahkan sampai ke masyarakat gitu ya, kalau misalnya dibutuhkan begitu. Jadi akan lebih meningkatkan kepercayaan diri para siswa. Kemudian, yang terakhir bagi siswa, manfaatnya adalah sebagai bukti pencapaian hasil belajar dan juga meningkatkan motivasi belajar. Nah, bukti pencapaian hasil belajar nih Bapak dan Ibu. Biasanya nih portofolio, sering sekali dulu saya waktu di SMA, begitu, tidak tahu nih sebenarnya portofolio itu apa. Padahal portofolio itu penting ketika mendaftar kuliah, atau mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mengajar di SMK, sekarang tuh banyak sekali lowongan pekerjaan atau perusahaan-perusahaan itu yang mengharuskan adanya portofolio. Nah, banyak sekali dari para siswa itu belum tahu portofolio itu bentuknya seperti apa begitu. Sebenarnya mungkin mereka itu sudah secara tidak sadar gitu ya, sudah membuat portofolio, tetapi mereka itu tidak sadar kalau ternyata itu tuh portofolio begitu. Jadi kadang dari para siswa tuh masih kebingungan dalam menyusun portofolio. Nah, dengan adanya Bapak dan Ibu guru nih mengajak para siswa membuat portofolio selama proses pembelajaran, maka akan menjadikan dia memiliki bukti pencapaian hasil belajarnya dan akan mempermudah begitu untuk proses selanjutnya. Kemudian, itu dia Bapak dan Ibu terkait dengan manfaat portofolio bagi siswa. Kemudian di sini ada manfaat juga nih portofolio bagi guru. Nah, yang pertama adalah memperbaiki proses pengajaran. Misal, dari Bapak dan Ibu guru memberikan tugas seperti itu ya kepada para siswa. Ternyata para siswanya itu masih kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi dengan adanya portofolio ini, Bapak Ibu guru bisa merefleksikan, oh ternyata kemarin instruksi saya nih yang masih kurang jelas dan kurang lengkap. Nah, maka dari itu, pada tugas selanjutnya, Bapak dan Ibu guru bisa memperbaiki instruksinya. Jadi bisa memperbaiki proses pengajaran ke depannya dengan adanya portofolio ini. Oke, kemudian yang kedua, dengan adanya portofolio ini juga dijadikan sebagai bukti pencapaian hasil pengajarannya Bapak dan Ibu. Nah, meningkatkan motivasi mengajar Bapak dan Ibu apabila portofolio yang sudah dibuat oleh para siswa Bapak dan Ibu sudah sesuai nih dengan apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa menjadi bangga gitu ya. Mungkin bisa ke rekan kerjanya nih, kalau misalnya ini nih hasil mengajar saya, begitu. Siswa-siswa saya sudah hebat nih membuat portofolio dan sudah sesuai dengan keinginan saya, begitu. Dan juga dengan adanya portofolio ini,
juga meningkatkan kesempatan untuk memikirkan kembali arti suatu hasil pekerjaan. Ternyata menjadi guru itu tidak hanya mengajar begitu, tetapi lebih daripada itu. Dan yang terakhir adalah dijadikan dasar dalam perencanaan strategi pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Nah, portofolio ini juga sering sekali ya Bapak dan Ibu dijadikan sebagai bahan dari pengambilan keputusan. Oke, nah ini dia Bapak dan Ibu manfaat-manfaat portofolio nih bagi siswa dan bagi guru. Kalau untuk manfaat bagi guru, apakah sudah dirasakan nih dari Bapak dan Ibu guru sekalian? Boleh sekali konfirmasi Bapak dan Ibu di kolom chat, apakah sudah dirasakan atau masih belum begitu? Oke. Apakah sudah dirasakan nih dari manfaatnya Bapak dan Ibu? Oke, saya tunggu ya Bapak dan Ibu konfirmasinya di kolom chat. Oke, mungkin dari Ibu Resti tadi sudah merasakannya ya, Bu? Kalau dari Bapak dan Ibu guru yang lain? Oke, kalau dari Ibu Elsie sudah. Kalau dari Bapak Ibu guru yang lain? Oke. Dari Bu Marlina, akan dirasakan kalau saya lakukan portofolio di sekolah dan saya akan buat. Oke, mantap Bu Marlina. Dari Pak Ahmad Haryanto, lanjut. Oke, kalau ke Pak Rahmat, lebih untuk memperbaiki proses pembelajaran di semester berikutnya. Kemudian untuk Bu Elsie, sekarang ini untuk PKKS, Mbak. Oke, kemudian Pak Muryadi, sudah sebatas pengetahuan siswa saja. Oke, jadi kurang lebih dari Bapak dan Ibu guru sudah merasakan ya, Bapak dan Ibu akan manfaat dari portofolio ini. Nah, kalau dari Bu Sylvia ada yang nambahin, sudah Bu, saya menjadi lebih mengetahui perkembangan pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan. Oke, mantap Bu. Kemudian dari Ibu siapa nih? Oke, pernah dulu Mbak sebelum 2018. Oke, semoga dengan adanya manfaat portofolio ini akan memacu ya Bapak dan Ibu guru untuk membuat portofolio ke depannya. Oke, saya izin lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Nah, sedangkan manfaat portofolio di masa kini tuh seperti apa sih? Oke, di masa kurikulum merdeka. Di sini Bapak dan Ibu guru sudah menggunakan kurikulum merdeka semua atau masih ada yang menggunakan K13 revisi nih Bapak dan Ibu? Apakah sudah semuanya menggunakan kurikulum merdeka? Oke, kalau Bu Elsie sudah. Kalau dari Bapak dan Ibu guru yang lain? Oke, kalau dari Pak Feldri masih K13 revisi. Oke, masih K13. Dan juga ada yang sudah ya, Bapak dan Ibu. Oke, ada yang dua-duanya. Oke, mantap nih Bapak dan Ibu guru. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas konfirmasinya. Nah, di masa kurikulum merdeka ini, portofolio itu dapat digunakan menjadi salah satu instrumen penilaian pada saat penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 nih, Bapak dan Ibu guru. Yang mana dengan proyek ini digunakan untuk melihat perkembangan belajar peserta didik bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke, nah sedangkan pada tahun 2020 atau 2021 di masa pandemi, portofolio itu juga menjadi salah satu penentu kelulusan peserta didik bagi sekolah-sekolah yang belum memungkinkan untuk melakukan ujian secara daring, seperti itu. Jadi, portofolio ini bisa sekali nih Bapak dan Ibu diterapkan di masa kurikulum merdeka ini. Bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan ya untuk portofolio ini. Oke. Nah, sebelum saya lanjut nih Bapak dan Ibu guru, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu guru? Atau lanjut nih dari Bapak dan Ibu guru, boleh sekali konfirmasi di kolom chat Bapak dan Ibu. Oke, dari Pak Rahmat lanjut. Kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, dari Bu Marlina lanjut. Oke, aman ya Bapak dan Ibu ya? Oke, saya izin untuk melanjutkan ya Bapak dan Ibu terkait dengan materinya. Nah, di sini akan ada perbedaan nih Bapak dan Ibu antara lembar kerja atau tes versus dengan
portofolio. Kiranya perbedaannya ada di mana saja nih, Bapak dan Ibu? Oke, yang pertama, pada lembar kerja menilai hanya sebagian materi saja. Kemudian, sedangkan pada portofolio menilai keseluruhan tugas. Nah, ini juga sudah sempat di-spill ya Bapak dan Ibu guru di awal-awal. Kalau misalnya lembar kerja itu hanya sebagian materinya aja. Dan pada portofolio itu lebih ke keseluruhannya. Kemudian yang membedakan lagi yang kedua adalah pada lembar kerja yang menilai itu hanya guru saja. Sedangkan pada portofolio yang menilai tidak hanya guru, siswa hingga orang tua murid pun juga bisa ikutan menilai nih Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, yang ketiga, pada lembar kerja menilai semua siswa dengan satu kriteria. Jadi mengeneralisasi kriterianya kepada semua siswa. Sedangkan pada portofolio menilai berdasarkan pencapaian masing-masing nih Bapak dan Ibu, yang mana mempertimbangkan faktor perbedaan individual antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi tidak menggeneralisasi mentah-mentah ya Bapak dan Ibu pada saat penilaiannya gitu. Kemudian yang membedakan lagi adalah pada lembar kerja memperhatikan hasilnya, sedangkan pada portofolio juga memperhatikan usahanya, kemudian kemajuannya, perkembangannya, bahkan sampai ke pencapaiannya. Jadi tidak hanya pada hasilnya saja, tetapi prosesnya pun sangat dilihat di portofolio. Nah, yang membedakan lagi yang terakhir adalah pada lembar kerja, proses pembelajaran dan juga tes itu sangat terpisah begitu ya. Sedangkan pada portofolio ini terkait erat dengan proses pembelajarannya. Oke, jadi ini dia Bapak dan Ibu, kelima hal yang membedakan antara lembar kerja dengan portofolio. Oke, nah setelah kita sudah mengetahui nih Bapak dan Ibu, perbedaan antara lembar kerja dan juga portofolio, di sini saya akan menjelaskan juga nih Bapak dan Ibu terkait tujuan dari portofolio. Nah, tujuan penilaian portofolio sendiri ini ada 3 nih Bapak dan Ibu. Yang pertama ada formatif, yang mana pada tujuan ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa untuk dapat merencanakan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, formatif ini lebih melihat prosesnya nih Bapak dan Ibu. Kemudian, pada tujuan sumatif, yang mana di sini bisa memperoleh informasi yang valid terkait dengan capaian siswa pada target kompetensi tertentu. Nah, di sini yang dilihat sekali adalah hasilnya. Seberapa tercapai sih targetnya dari Bapak dan Ibu atau dari para siswa, begitu. Oke, dan yang terakhir di sini ada tujuan campuran, yang mana campuran antara formatif dengan sumatif, yang mana melihat proses dan juga melihat hasilnya. Jadi, hasil penilaiannya dapat digunakan untuk membuat strategi pembelajaran ke depan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, 3 tujuan penilaian portofolio, yang mana nanti juga akan berkaitan erat nih Bapak dan Ibu dengan jenis-jenis portofolio. Oke, kita langsung buka saja untuk jenis-jenis portofolionya. Nah, di sini ada 3 jenis portofolio nih, yang tadi sudah sering ya dijelaskan oleh Bu Resti dan Bapak Ibu guru yang lain, begitu ya. Kalau misalnya ada 3 jenis portofolio. Yang pertama itu ada portofolio kerja, kemudian yang kedua ada portofolio dokumentasi, dan yang ketiga ada portofolio pertunjukan nih Bapak dan Ibu. Kemudian apa sih yang membedakan antara ketiga jenis portofolio ini? Oke, yang membedakan adalah yang pertama dari aspek tujuan penilaiannya Bapak dan Ibu. Pada portofolio kerja itu tujuannya lebih ke formatifnya atau lebih melihat prosesnya. Sedangkan pada portofolio dokumentasi itu menggunakan tujuan campuran, yaitu melihat proses dan juga melihat hasilnya. Dan yang terakhir, portofolio pertunjukan, itu tujuan penilaiannya sumatif, yang mana melihat hasilnya saja, begitu. Selanjutnya, selain dari tujuan penilaiannya, yang membedakan lagi adalah fungsinya nih Bapak dan Ibu. Pada portofolio kerja, di sini Bapak dan Ibu bisa memantau perkembangan belajar siswa, yang mana dengan bisanya memantau perkembangan itu dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Oh, ini siswa A lebih kekuatannya di presentasinya oke nih, tetapi
pada saat prakteknya masih kurang begitu. Jadi bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian juga bisa menjadi sarana siswa merefleksikan diri dan juga membantu mereka merencanakan strategi pembelajaran ke depan. Nah, sedangkan pada portofolio dokumentasi, fungsinya adalah mendokumentasikan proses kerja siswa, Bapak dan Ibu. Kemudian juga merancang strategi pembelajarannya dan juga melihat proses penilaian akhirnya. Jadi, selain prosesnya juga hasilnya dilihat pada portofolio dokumentasi ini. Kemudian yang ketiga, untuk fungsi portofolio pertunjukan. Nah, untuk portofolio pertunjukan ini menunjukkan hasil kerja terbaik siswa, Bapak dan Ibu. Kemudian proses penilaian akhir. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara portofolio dokumentasi dengan portofolio pertunjukan? Nah, pada portofolio dokumentasi, nah kita bisa ke isinya nih Bapak dan Ibu. Kalau dokumentasi itu ada pilihan hasil kerja yang terbaik. Jadi tidak hanya satu. Sedangkan pada portofolio pertunjukan itu hanya pilihan hasil kerja yang terbaiknya saja. Begitu. Dan juga di dokumentasi itu prosesnya dilihat sekali. Jadi akan ada seperti konsultasi-konsultasi, semacam konsultasi begitu antara siswa dengan guru yang menuju pada perbaikan dan juga penyempurnaan hasil kerja. Nah, sedangkan pada portofolio kerja, untuk isinya itu lumayan banyak ya, Bapak dan Ibu. Apalagi untuk Bapak dan Ibu yang mengajar sains nih, mungkin sudah terbiasa dengan portofolio kerja ini. Nah, di dalamnya ada hasil kerja, kemudian ada draft setengah jadi, kemudian ada rencana pengerjaan, perbaikan, kemudian ditambah dengan refleksi siswa terhadap hasil pembelajaran, penilaian diri siswa, dan juga akan ada jurnal belajar siswa. Nah, ini dia, Bapak dan Ibu, isi portofolio yang juga membedakan antara ketiga ini. Begitu. Kemudian, keterlibatan siswanya pun cukup berbeda ya, antara portofolio yang satu dengan yang lain. Pada portofolio kerja, di sini siswa dilibatkan dalam memilih isi portofolio, kemudian melakukan refleksi diri dan penilaian diri, kemudian juga menulis jurnal pembelajaran. Sedangkan pada portofolio dokumentasi, keterlibatan siswanya itu bisa memilih isinya, itu mau apa saja, kemudian menulis komentar terkait dengan proses pengerjaan tugas. Oke, kemudian untuk portofolio pertunjukan. Nah, pada portofolio pertunjukan ini, di sini siswa bisa memilih isi portofolionya nih, Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan yang menarik banget nih dari Pak Muryadi ya. Mbak nanya, mungkin ada form khusus dalam portofolio? Oke, di sini mungkin karena di sini saya sebagai fasilitator ya, saya akan membuka diskusi nih dengan Bapak dan Ibu guru lain. Apakah ada form khusus sih dalam portofolio? Mungkin di sini ada yang mau bantu jawab saya, Bapak dan Ibu. Apakah ada form khusus dalam portofolio? Oke, adakah yang bisa membantu saya, Bapak dan Ibu? Oke. Oke, kalau tidak ada, saya bantu jawab ya, Bapak dan Ibu. Kalau untuk form, itu tidak ada secara khusus, karena disesuaikan nih dengan mata pelajarannya Bapak, Ibu guru masing-masing, gitu. Nanti kita akan bahas ya, Bapak dan Ibu, di merancang portofolio, nanti akan ada bagiannya, begitu. Jadi tidak ada form yang khusus, asal portofolionya sudah mencakup dari keisi portofolio ini, Bapak dan Ibu, baik itu pada portofolio kerja. Pada portofolio kerja kalau misalnya Bapak dan Ibu itu mengajar biologi misalnya, kan sudah sering praktikum. Dan untuk formnya itu kan sudah ada ya, mungkin mulai dari hipotesis, terus alat dan bahan, dan lain-lain sebagainya itu sudah ada. Begitu, yang penting mencakup dari isi portofolio ini Bapak dan Ibu. Kalau untuk portofolio dokumentasi dan juga pertunjukan, itu tidak ada form khusus, jadi disesuaikan lagi nih dengan pelajaran yang Bapak atau Ibu guru ampuh, seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lain dari Pak Muryadi? Apakah cukup, Pak? Oke. Halo Pak Muryadi, apakah ada? Masih ada? Oke, cukup ya Pak Muryadi. Kalau dari Bapak dan Ibu guru lain?
Oke, kalau misalnya dari Bapak dan Ibu guru lain boleh sekali loh untuk memberikan contoh nih. Kiranya, oke nih ada dari Pak Ahmad. Mungkin formnya bisa disusun dari KD yang dijabarkan menggunakan tabel yang berisi periode, kriteria penilaian, dan juga skor. Oke, ini bisa penjabaran dari KD begitu ya Pak Rahmat? Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas tambahan jawabannya begitu. Jadi kembali lagi nih Bapak dan Ibu, tergantung Bapak dan Ibu tuh mengajar apa, kemudian disusunnya mulai dari KD itu juga boleh sekali. Tapi nanti juga akan ada nih Bapak dan Ibu merancang portofolio begitu. Nanti kita akan bahas ya Bapak dan Ibu di bagian selanjutnya. Oke, apakah saya bisa lanjut nih Bapak dan Ibu atau masih kurang? Atau masih ingin berdiskusi di bagian 3 jenis portofolio ini? Cukup ataukah bisa dilanjut? Boleh sekali Bapak dan Ibu konfirmasi di kolom chat. Oke, saya tunggu ya Bapak dan Ibu. Oke, dari Pak Rahmat lanjut. Dari Pak Adi juga lanjut. Oke, saya izin untuk lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Oke, nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana sih merancang portofolio. Nah, di sini ada contoh rancangan portofolio siswa nih, Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini ada portofolio kerja yang mana mencakup tujuan pembelajaran atau tujuan penilaian begitu. Kemudian ada kriteria penilaiannya dan juga ada isinya nih, Bapak dan Ibu. Jadi untuk portofolio kerja, tujuannya itu untuk memberikan informasi terkait perkembangan siswa dalam kemampuan menulis. Jadi contohnya adalah portofolio kemampuan menulis siswa ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian pada portofolio dokumentasi, tujuannya itu untuk mendokumentasikan proses pengerjaan tulisan-tulisan terbaik siswa. Kemudian pada portofolio pertunjukan, tujuannya adalah menunjukkan tulisan-tulisan terbaik siswa. Nah, jadi ini dia tujuan-tujuan pada portofolio-portofolio, ketiga jenis portofolio. Kemudian nih Bapak dan Ibu guru, di minggu lalu kita sudah belajar tentang rubrik ya, yang mana dalam rubrik itu ada kriteria penilaiannya. Nah, di portofolio ini juga ditentukan juga nih Bapak dan Ibu terkait kriteria penilaiannya. Nah, pada kemampuan menulis siswa, kriteria penilaian yang digunakan adalah yang pertama, sistematika penulisannya. Apakah sudah tepat? Apakah sudah sesuai dengan sistematika penulisan yang baik? Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat efektifnya. Kemudian yang ketiga, ejaan sesuai PWB-nya. Kemudian yang keempat, tanda bacanya tepat atau tidak. Dan yang kelima, tulisan berhasil mengkomunikasikan pesan yang direncanakan. Jadi selain dari menentukan tujuan, menentukan kriteria penilaiannya juga Bapak dan Ibu. Kemudian untuk isinya, seperti yang tadi sudah kita bahas ya Bapak dan Ibu di awal, jadi ini akan ada semua hasil tulisannya dimasukkan, kemudian draft tulisannya yang masih setengah jadi, itu juga dimasukkan, kemudian ide-idenya, catatan, refleksi, penilaian, hingga saran dari Bapak Ibu guru atau orang tua pun juga dimasukkan dalam portofolio kerja. Nah, sedangkan pada portofolio dokumentasi, isinya akan ada pilihan hasil tulisan terbaik. Jadi ada pilihan hasil kerjanya para siswa yang terbaik itu yang mana saja. Kemudian di dalamnya juga akan ada catatan mengenai proses pengerjaan nih, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk portofolio pertunjukan, untuk isinya hanya pilihan hasil tulisan yang terbaik. Jadi ini dia untuk contoh rancangan portofolio dalam portofolio kemampuan menulis siswa. Oke, nah sebelum kita lanjut nih, Bapak dan Ibu, ke perancangan penilaian portofolio. Untuk slides ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Oke, boleh sekali Bapak dan Ibu untuk konfirmasi ya di kolom chat. Apakah sudah cukup? Ataukah ada yang ingin didiskusikan lagi di bagian ini? Oke, cukup Bapak dan Ibu? Oke, kalau misalnya cukup dari Bapak dan Ibu, saya izin lanjut ke materi kita yang selanjutnya nih Bapak dan Ibu. Oke, cukup ya Bapak dan Ibu. Saya lanjut ke
materi kita yang selanjutnya. Nah, ini nih yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Muryadi yang tadi ya Bapak dan Ibu. Oke, ini kita akan membahas tentang perancangan penilaian portofolio. Bagaimana sih merancang penilaian portofolio itu? Nah, langkah-langkah merancang portofolio yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menentukan tujuan penilaian portofolionya terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu ingin menggunakan yang formatif, atau yang sumatif, atau bahkan yang campuran. Kemudian Bapak dan Ibu guru bisa menentukan jenis portofolionya. Apakah itu portofolio kerja? Kalau portofolio kerja berarti tujuannya lebih cocoknya ke formatif begitu. Ataukah portofolio dokumentasi, maka lebih ke campuran. Atau mungkin ke portofolio pertunjukan, yang mana itu sumatif begitu. Nah, untuk step yang pertama ini Bapak dan Ibu guru bisa menukarnya ya. Jadi bisa Bapak Ibu guru menentukan tujuannya terlebih dahulu, baru jenisnya, atau mungkin Bapak Ibu guru bisa menentukan jenisnya terlebih dahulu, kemudian tujuannya menyesuaikan. Nah, di sini contohnya, berdasarkan contoh yang tadi di awal, adalah melihat perkembangan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, dan juga membuat rencana pembelajaran yang tepat. Maka dari itu, portofolio yang digunakan adalah portofolio kerja atau portofolio kinerja. Oke, nah setelah menentukan tujuan dan juga jenis portofolionya, Bapak dan Ibu bisa menentukan tujuan pembelajarannya nih, Bapak dan Ibu. Nah, tujuan pembelajaran ini akan menentukan isi dan kriteria penilaian portofolio itu akan ada apa aja begitu. Nah, contohnya di sini adalah meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, ini yang nantinya akan menentukan nih isinya portofolio itu bakal ada apa aja gitu. Dan kriteria yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini itu kiranya apa aja ya gitu. Nah, setelah sudah menentukan tujuan pembelajarannya, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu menentukan kriteria penilaiannya. Nah, kriteria penilaiannya ini juga harus sesuai nih dengan tujuan yang sudah ditetapkan tadi di awal. Contohnya di sini, karena kita ingin mengukur kemampuan menulis siswa, maka kriterianya adalah sistematika penulisan, kemudian kalimat efektif, kemudian tanda baca, dan juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk memberikan bobot di setiap kriterianya. Begitu. Nah, setelah sudah menentukan kriteria penilaian, Bapak dan Ibu bisa menentukan isi portofolionya nih. Nah, tadi mungkin agak nyerempet dikit ya dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Muryadi. Isi portofolionya apakah ada form yang khusus? Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mendiskusikan dengan siswa. Nah, terkait dengan tugas-tugas apa saja sih yang ada di dalam portofolio tersebut, namun tugas-tugas itu juga harus dapat mengukur kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tadi di awal. Kemudian, portofolio itu juga bisa berisi dokumen penunjang untuk melihat tujuan utama portofolio. Diskusikan juga jumlah tugasnya. Jadi, bisa didiskusikan dengan para siswanya, Bapak dan Ibu guru. Jadi, akan ada kesepakatan nih antara guru dan siswa terkait dengan isi portofolio. Tapi juga jangan mengabaikan kriteria dan juga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Nah, di sini contohnya. Contohnya dalam portofolio itu akan ada tugas menulis artikel atau tulisan lainnya. Kemudian draft awal tulisannya disertakan. Kemudian catatan belajarnya terkait tugas itu bagaimana terkait dengan progresnya. Kemudian refleksi dari para siswa dan juga ada formulir penilaian diri. Kemudian dalam portofolio tersebut, kesepakatan antara guru dan siswa ternyata ada 4 tugas nih, Bapak dan Ibu guru dalam portofolio tersebut. Begitu. Oke, setelah menentukan isinya, selanjutnya adalah tentukan cara mengelola portofolionya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting nih Bapak dan Ibu guru tentang cara mengelola portofolionya. Nah, diskusikan juga dengan siswa mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama adalah waktu mengumpulkan atau melaporkan kemajuan portofolio. Nah, ini akan meningkatkan tanggung jawabnya mereka nih terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Begitu. Seberapa tepat waktukah mereka dalam mengumpulkan tugasnya? Kemudian, bagaimana cara pengumpulannya? Apakah dilakukan secara kolektif atau boleh sendiri-sendiri? Begitu. Kemudian,
bentuk portofolionya. Apakah bentuknya itu fisik atau mungkin dalam bentuk soft file, itu juga perlu Bapak dan Ibu guru untuk didiskusikan. Dan yang terakhir, ini juga perlu didiskusikan terkait siapa saja sih yang bisa mengakses portofolio. Ataukah antara guru dengan siswa saja, atau mungkin teman-teman lainnya, teman-teman kelasnya juga bisa mengakses, atau bahkan orang tua juga bisa mengakses portofolionya. Nah, itu juga perlu didiskusikan terkait hal itu. Nah, selanjutnya nih Bapak dan Ibu guru. Jadi portofolio ini bisa dikelola secara fisik maupun digital. Nah, tadi juga sempat di-spill ya sama Bapak dan Ibu guru yang sharing-sharing di awal, kalau misalnya portofolio fisik itu bentuknya seperti map dan di dalamnya terdapat tugas-tugas atau sekumpulan LKPD yang sudah dilalui dari awal hingga akhir begitu. Sedangkan pada portofolio digital bisa memanfaatkan Google Drive untuk pengumpulannya begitu. Nah, untuk bisa lebih menarik nih Bapak dan Ibu, kita kan di sini judulnya Google Sites ya. Jadi kita akan belajar Google Sites untuk menyusun portofolio begitu. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih terkait dengan kelebihan portofolio digital. Jadi lumayan banyak nih Bapak dan Ibu terkait dengan kelebihannya. Yang pertama, dapat dilihat di banyak tempat secara bersamaan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu portofolio itu bentuknya fisik, maka mau nggak mau Bapak dan Ibu harus membawanya itu kemana-mana gitu. Apalagi siswanya nggak cuma satu begitu, banyak. Ketika Bapak dan Ibu guru ingin melihat, maka hanya bisa di satu tempat saja begitu. Sedangkan pada portofolio digital, Bapak dan Ibu guru bisa melihat portofolio tersebut dimanapun dan juga kapanpun. Bisa diakses dari mana saja. Dan juga bisa diakses bersamaan, baik itu dengan guru lain, atau mungkin dengan orang tua, atau mungkin dengan siswa gitu. Jadi bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Nah, untuk kelebihan yang kedua adalah hemat kertas dan juga tempat. Nah, kita di sini dengan adanya portofolio digital tidak menggunakan kertas nih Bapak dan Ibu guru. Jadi lebih menyayangi lingkungan ya, kasihan ya pohon kita ya Bapak Ibu guru di dunia ini gitu ya. Harus menghasilkan getah untuk kertas gitu kan. Jadi dengan adanya portofolio digital ini mengurangi penggunaan kertas. Dan juga tempat atau meja kerja Bapak dan Ibu guru pun tidak penuh dengan portofolio-portofolio siswa. Kemudian yang ketiga, lebih tahan lama. Ini benar sekali ya Bapak dan Ibu guru. Jadi portofolio digital ini adalah portofolio anti kebakaran. Jadi kalau misalnya kebakaran, bakalan tetap aman portofolionya. Kemudian juga anti kebanjiran. Jadi kalau misalnya kebanjiran pun juga tetap aman dan juga anti rayap nih Bapak dan Ibu guru. Jadi akan lebih tahan lama di dalam emailnya Bapak dan Ibu guru gitu. Kemudian selain itu kelebihannya yang keempat adalah pemberian feedback dari siswa maupun guru menjadi lebih mudah, dapat berlangsung secara asinkron. Jadi untuk memberikan feedback terkait penyempurnaannya, terkait kekurangannya di mana, dan perbaikannya di mana itu akan lebih mudah karena bisa dilakukan secara tidak langsung begitu Bapak dan Ibu. Dan yang kelima adalah lebih rapi nih Bapak dan Ibu guru dengan adanya portofolio digital ini. Begitu, ini dia kelebihan portofolio digital yang akan kita sama-sama pelajari nih Bapak dan Ibu untuk tutorialnya. Namun sebelum itu, sampai sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu guru? Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh sekali untuk raise hand Bapak dan Ibu guru, atau mungkin ketik di kolom chat, itu juga boleh sekali. Adakah yang ingin bertanya? Sebelum kita memasuki pada materi Google Sites? Oke, kalau dari Bu Yandriza sudah jelas. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain juga jelas dan lanjut begitu ya. Oke, karena Bapak dan Ibu guru pengen lanjut nih ya, dengan penjelasan kita, penjelasan atau materi yang sudah saya sampaikan nih dari awal hingga akhir, dari mulai definisi, kemudian dari mulai manfaat, kemudian dari cara merancang portofolionya. Kira-kira sudah terbayang belum nih di benak Bapak dan Ibu guru portofolio tetapi yang dimasukkan ke Google Site? Begitu. Apakah sudah terbayang atau belum nih?
Gimana nih portofolio dimasukkan ke Google Sites? Oke, kalau dari Pak Rahmat sudah ya. Pak Rahmat memang sudah sering menggunakan Google Sites ya Pak, kalau nggak salah kemarin di share di grup WhatsApp gitu. Oke, kalau dari Bu Alia juga sudah terbayang. Kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah sudah terbayang atau belum? Oke. Kalau dari Pak Feldri, terbayang-bayang, Mbak. Oke, kalau dari Bu Yaya, belum. Oke, kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, angan-angan. Dari Pak Ahmad Haryanto. Oke, dari Bu Marnila belum. Dari Bu Atskia sudah, tapi belum mencoba menerapkan. Oke, kalau dari Bu Marlina juga belum. Oke, jadi kita di sini akan sama-sama nih Bapak dan Ibu guru belajar menggunakan Google Sites. Nah, karena tadi Pak Rahmat sepertinya juga sudah expert ya Pak menggunakan Google Sites dan sudah pernah diterapkan ya di sekolahnya begitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang, Bapak boleh sekali untuk menambahkan gitu ya Pak, biar kita sharing-sharing informasi. Gitu ya Pak Rahmat? Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, kita akan membahas tentang Google Sites nih, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, Google Sites. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar ya Google Sites. Nah, Google Sites ini adalah memungkinkan kita untuk membuat halaman web. Jadi kita semacam membuat halaman web serupa kayak blog untuk menampilkan isi dari portofolio para siswa kita nanti masing-masing. Oke, kemudian penggunaan Google Sites ini juga dapat memberikan tampilan portofolio yang lebih menarik nih Bapak dan Ibu. Jadi ketimbang hanya menggunakan Google Drive atau Google Docs saja, Google Sites ini akan menampilkan portofolio itu lebih menarik dan lebih memanjakan mata begitu ya. Nah, hal ini membuat Google Sites ini cocok sekali untuk digunakan pada portofolio pertunjukan, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kemudian kelebihan Google Sites ini apa aja sih? Yang pertama, Google Sites ini gratis Bapak dan Ibu. Beda ya kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat website itu berbayar untuk fitur-fiturnya begitu. Sedangkan untuk Google Sites fitur-fiturnya sudah disediakan dan itu gratis. Kemudian yang kedua, situs akan otomatis ditambahkan ke Google Drive Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak mungkin hilang karena secara otomatis ditambahkan ke email Bapak dan Ibu guru dan Google Drive Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga, ini yang paling penting ya Bapak dan Ibu guru, dapat berkolaborasi, baik itu mengedit dan juga melihat perubahan yang dilakukan orang lain secara langsung. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan rekan kerja Bapak dan Ibu guru dan juga para siswa nih untuk mengupload portofolionya ke dalam Google Sites-nya Bapak dan Ibu guru. Begitu. Oke, dan kolaborasinya nih hampir sama nih dengan Google Docs dan juga Google Sheets yang sudah kita pernah pelajari di webinar-webinar sebelumnya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru ada contoh portofolio menggunakan Google Sites nih. Jadi ada yang sudah memanfaatkan Google Sites untuk menampilkan portofolionya. Nah, di sini ada Google Sites-nya dari Natali Lara, yang mana tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada perkenalan dirinya Natali Lara, kemudian passion-nya di mana, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dirinya. Kemudian, nah di sini masuk ke dalam isi portofolionya yang disusun oleh Natali Lara. Begitu. Nah, jadi nanti akan sangat penting sekali nih Bapak dan Ibu guru. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sudah expert nih di Google Sites dan sudah bisa mengajari para siswanya memanfaatkan Google Sites untuk merancang portofolio. Jadi nanti ketika mendaftar pekerjaan, itu tidak hanya melampirkan CV yang kosong, tetapi ada CV link portofolionya yang bisa menjadi pertimbangan sekali bagi perusahaan untuk menerima siswa dari Bapak dan Ibu guru gitu. Jadi akan sangat bermanfaat sekali ke depannya. Begitu. Nah, mari Bapak Ibu, untuk Bapak dan Ibu guru yang join menggunakan laptop, mungkin kita sama-sama yuk mengakses Google Sites, dan juga nanti saya akan memberikan tutorial sedikit nih ya Bapak dan Ibu terkait penggunaan Google Sites. Mungkin sebelum itu boleh sekali Bapak dan Ibu yang join menggunakan laptop, boleh sekali untuk raise hand. Saya ingin tahu kiranya ada berapa nih Bapak dan Ibu guru yang join ke Zoom ini menggunakan laptop. Oke, boleh sekali untuk raise hand. Oke. Oke, ada 6. Kemudian ada lagi? Oke, semakin bertambah.
Oke, kita tunggu ya Bapak dan Ibu Guru. Oke. Ya, lumayan banyak ya Bapak dan Ibu Guru. Nah, kita sama-sama di sini akan tutorial menggunakan Google Sites. Nah, oke. Saya izin untuk untuk caranya, Bapak dan Ibu Guru, yang pertama, Bapak dan Ibu Guru bisa ke halaman Google terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika sudah seperti ini, Bapak dan Ibu Guru seperti biasa ya, karena kita memanfaatkan produk dari Google, kita klik titik yang ada 9, yang ada di pojok kanan atas nih, Bapak dan Ibu Guru, di samping emailnya Bapak dan Ibu Guru. Gitu. Kita klik saja. Kemudian Bapak dan Ibu Guru bisa mencari Google Sites. Nah, bentuknya yang warna biru tua nih Bapak dan Ibu Guru. Seperti ini, kita bisa klik saja Google Sites-nya. Nah, untuk membuat portofolio yang baru, di sini Bapak dan Ibu Guru bisa klik yang bagian kosong. Yang tanda plus berwarna-warni, kita klik kosong. Nah, nanti akan muncul tampilan di mana Bapak dan Ibu bisa mulai mengatur nih Google Sites-nya Bapak dan Ibu Guru, tampilannya ingin seperti apa. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini nih Bapak dan Ibu Guru. Di sini Bapak dan Ibu Guru bisa memasukkan judul halaman Bapak dan Ibu Guru. Misal di sini saya ingin memberikan judul portofolio bahasa Indonesia gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk fontnya, kemudian ukurannya, kemudian bold, dan garis miring, underline, dan lain-lain itu bisa diatur lagi. Nih, Bapak dan Ibu Guru, di-adjust di sini. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu Guru juga bisa memasukkan nama situsnya Bapak dan Ibu Guru. Apa, dan juga bisa menambahkan logo. Nah, saran dari saya, Bapak dan Ibu Guru juga bisa memasukkan logo dari sekolahnya Bapak dan Ibu Guru masing-masing agar terkesan resmi begitu ya untuk Google Sites ini. Jadi bisa menambahkan logo, tinggal klik saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengupload di sini. Mengupload dari perangkat Bapak dan Ibu Guru. Kemudian selain itu adalah Bapak dan Ibu juga bisa mengubah latar belakang atau background dari tampilan awal ini nih Bapak dan Ibu. Caranya, Bapak dan Ibu bisa klik ubah gambar, kemudian Bapak dan Ibu Guru bisa mengupload kalau misalnya gambarnya itu ada di komputernya Bapak dan Ibu Guru, atau Bapak dan Ibu Guru ingin memilih gambar yang sudah disediakan oleh Google Sites-nya. Ini juga bisa sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, di sini sudah disediakan banyak sekali nih Bapak dan Ibu Guru untuk gambar-gambarnya. Yang cukup menarik ya. Nah, saya contohnya ingin memasukkan gambar yang ini deh. Kemudian setelah sudah diklik, tinggal klik pilih. Nah, nanti secara otomatis akan berubah seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, nah itu untuk memberikan judul Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya untuk memberikan konten nih Bapak dan Ibu Guru. Memberikan konten di sini Bapak dan Ibu Guru sudah disediakan template-nya nih. Jadi mudah sekali ya Bapak dan Ibu Guru dalam membuat website di Google Site ini. Nah, Bapak Ibu Guru bisa memilih apakah Bapak dan Ibu Guru ingin memakai template yang pertama, yang mana di sebelah kirinya gambar, di sebelah kanannya ada tulisannya begitu. Atau gambarnya di atas deh 2 atau 3, itu juga boleh sekali, tinggal dipilih saja nih Bapak dan Ibu Guru ingin menggunakan konten yang mana. Misal Bapak dan Ibu Guru ingin menggunakan konten yang pertama, ini ada gambarnya 1 di samping sebelah kiri gitu ya. Kita klik saja. Nah, nanti secara otomatis muncul nih untuk template-nya. Di sini Bapak dan Ibu Guru bisa memasukkan, bisa memilih gambar dari perangkat Bapak Ibu Guru, atau dari Google Drive Bapak Ibu Guru, atau bisa memasukkan juga video dari YouTube, atau kalender, atau juga bahkan peta nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, tinggal di-upload saja di sini, tinggal ditambahkan. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru
juga ingin memasukkan gambar dari Bapak dan Ibu guru, itu juga boleh sekali untuk deskripsi Google Sites ini. Jadi misal tentang begitu, tentang Google Site ini, halaman ini bertujuan untuk menampilkan portofolio siswa kelas 10 sampai kelas 12 di SMA N sekian begitu. Nah, nanti akan seperti ini nih Bapak Ibu guru tampilannya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau menambahkan yang lain, itu juga bisa sekali tinggal diklik saja kontennya Bapak Ibu guru mau yang mana saja, sama yang ada gambarnya ini deh, 3 begitu. Nah, boleh sekali langsung langsung muncul begitu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin manual begitu ya, ingin menambahkan gambar secara manual dan juga kotak teks manual, itu ada di atasnya. Begitu. Nah, selain itu, di sini ada fitur-fitur yang membantu sekali nih Bapak dan Ibu guru. Mulai dari grup yang diciutkan. Jadi nanti ada semacam konten seperti ini, tetapi bisa di-adjust gitu, bisa ditutup atau diciutkan. Kemudian juga ada daftar isi. Daftar isi itu secara otomatis langsung berisi tentang konten-kontennya Bapak Ibu guru yang ada di Google Sites-nya. Misal, karena tadi saya sudah membuat tentang, di sini saya akan memberikan judul untuk gambar-gambarnya masing-masing. Misal gambar 1, kemudian gambar 2, kemudian gambar 3. Nah, untuk memanfaatkan daftar isi, Bapak Ibu guru pastikan sudah mengisi kontennya, kemudian tinggal klik saja daftar isi. Nah, nanti akan muncul daftar isinya di bagian atas seperti ini nih, Bapak dan Ibu. Dan ini bisa diklik ya, Bapak dan Ibu guru. Jadi, untuk para siswa atau mungkin rekan kerja Bapak dan Ibu guru yang sedang mengunjungi Google Site Bapak dan Ibu guru akan lebih mudah dengan adanya daftar isi. Oh, ini Google Site-nya isinya ada ini begitu. Kemudian, selain daftar isi, ada juga carousel gambar, di mana di sini Bapak dan Ibu guru itu bisa menambahkan gambar lebih dari 2, yang mana gambarnya itu bisa digeser-geser Bapak dan Ibu. Tapi gambarnya minimal ada 2 ya, Bapak dan Ibu guru, agar bisa digeser-geser. Oke, nah selain itu juga akan ada tombol. Nah, tombol ini akan bermanfaat sekali ketika Bapak dan Ibu guru sudah membuat halaman. Jadi nanti saya akan jelaskan tombolnya nanti. Kemudian ada pemisah nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ingin memberikan garis pemisah antara konten yang satu dengan konten yang lain. Begitu. Kemudian ingin memberikan spasi antara konten yang satu dengan konten yang lain. Begitu. Ini tinggal diklik saja spasinya, nanti akan ada jarak antara konten satu dengan konten yang lain. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu guru juga bisa memasukkan link media sosial, kemudian juga bisa memasukkan placeholder, ibaratnya seperti konten seperti ini, cuma lebih manual atau satu persatu. Dan Bapak Ibu guru juga bisa memasukkan code search di sini atau pencarian, tapi pencariannya itu tentang konten-konten yang ada di Google Site-nya Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalnya siswanya ingin lebih dipermudah gitu ya, untuk menemukan halaman di mana dia bisa melihat portofolio kelasnya begitu. Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan cloud search ini. Kemudian juga bisa memasukkan video YouTube, kemudian kalender, peta, dokumen, slide, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ketika sudah nih untuk membuat konten di bagian awalnya nih Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan memberitahukan juga terkait membuat halamannya. Nah, membuat halamannya di sini. Nah, ini halaman mukanya atau beranda atau home-nya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat halaman baru, Bapak dan Ibu tinggal klik tanda plus, kemudian klik halaman baru. Halamannya, misal kelas 10 begitu. Oke, nanti akan otomatis bertambah nih Bapak dan Ibu guru di bagian sini gitu. Kemudian, misal ingin menambahkan lagi kelas 11. Nah, akan muncul lagi, saya tambah lagi untuk kelas 12. Nah,
Guru ingin menambahkan sub halaman. Misal nih, siswa kepengen kelas 10, tapi nggak kepengen dicampur antara jurusan IPA dengan jurusan IPS, atau mungkin tidak ingin dicampur antara satu kelas dengan satu kelas yang lain. Maka dari itu, Bapak dan Ibu Guru bisa klik titik 3 yang ada di tulisan atau halaman yang sudah Bapak Ibu Guru buat, kemudian klik tambahkan sub halaman. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa memasukkan, misal kelas 10 IPA 1, gitu. Nah, terus tambah lagi, kelas 10 IPA 2, begitu ya. Nanti akan muncul 10 IPA 2. Oke, nanti akan muncul seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi ketika diklik, ini bisa dipilih, kelas 10 IPA 1 atau kelas 10 IPA 2. Begitu, untuk melihat portofolionya dari masing-masing kelas. Nah, itu dia Bapak dan Ibu Guru terkait dengan halaman. Kemudian di sini juga sudah disediakan tema nih Bapak Ibu Guru. Kalau misalnya nih Bapak Ibu Guru nggak kepengen tampilan Google Site-nya seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu Guru bisa custom atau mungkin Bapak Ibu Guru mengimpor tema, sudah mendownload dan pengen memakai template itu, atau di sini ingin menggunakannya sudah ada aja deh, nggak mau yang ribet gitu. Misal yang ini deh, yang ini, oke, bentuknya seperti ini, atau yang ini. Nanti akan otomatis menyesuaikan seperti itu. Atau aku pengen ganti gambarnya, pengen warna ini gitu. Tinggal disesuaikan saja Bapak dan Ibu Guru untuk temanya. Nah, ketika halamannya sudah dibuat semua, kemudian kontennya juga sudah disusun. Nah, di sini saya ingin menunjukkan tadi untuk yang tombol ya, Bapak dan Ibu Guru. Karena halamannya sudah kita buat, kita bisa menambahkan tombol nih, Bapak dan Ibu Guru. Kirain kalian tuh datang sih hari ini. Oke, nah untuk tombolnya, di sini Bapak dan Ibu Guru bisa memberikan namanya, tapi untuk tautannya kepada halaman-halaman yang Bapak Ibu Guru sudah buat tadi, gitu. Jadi kalau misalnya kita namain kelas 10, kemudian tautannya kelas 10, dan sisipkan. Nah, nanti ketika para siswa sedang mengunjungi halaman home dan kepengen ke kelas 10, tinggal bisa pencet tombol ini, Bapak dan Ibu Guru. Begitu. Nah, itu dia terkait dengan konten-kontennya dari Google Site yang bisa dimanfaatkan untuk penampilan portofolio yang lebih menarik tentunya, Bapak dan Ibu Guru. Nah, terus bagaimana nih Bapak dan Ibu Guru kalau misalnya ingin berkolaborasi ya dengan para siswa. Karena kalau misalnya Google Sites ini untuk portofolio tuh yang mana siswa harus diberikan akses untuk mengeditnya ya, Bapak dan Ibu Guru. Maka dari itu, kita bisa klik bagikan dengan orang lain. Nah, di sini dibagikan dengan orang lain, atau mungkin Bapak dan Ibu Guru juga ingin berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang lain gitu ya, dan ingin sama-sama menyusun kontennya di sini, minta tolong untuk bisa dijadikan media menampilkan portofolio gitu ya. Bapak dan Ibu Guru bisa memasukkan email dari para siswa Bapak Ibu Guru, atau mungkin dari rekan kerja Bapak dan Ibu Guru, atau mungkin ingin dipermudah lagi, maka bisa siapa saja yang memiliki link bisa menjadi editor gitu. Terus nanti Bapak dan Ibu Guru bisa men-share link ini kepada siswa atau mungkin kepada rekan kerja Bapak dan Ibu Guru. Oke, kecepatan. Oke, untuk membagikannya, oke saya ulangi ya Pak Priyadi ya. Untuk membagikannya dengan para siswa atau dengan rekan kerja Bapak dan Ibu Guru bisa klik yang tanda orang, kemudian ada tanda plusnya Pak. Nah, ini ada dua cara sih sebenarnya, Pak. Jadi bisa memasukkan emailnya agar mungkin lebih terbatas dan lebih tidak semua orang bisa mengeditnya. Itu bisa melalui email, memasukkan emailnya. Kalau misalnya ingin yang ternyata yang bisa mengakses itu lumayan banyak nih, para siswa bisa mengakses untuk bisa mengupload portofolionya gitu. Maka di sini bisa diedit di bagian draft ini. Tidak hanya dibatasi, tetapi siapa saja yang memiliki link, tinggal diklik saja, Pak. Nah, kemudian di sini mereka bisa menjadi editor, yang mana bisa mengupload portofolionya. Kemudian klik selesai. Nah, ketika sudah selesai seperti ini,
Bapak dan Ibu guru ingin melihat previewnya nih, atau tampilannya gimana sih kalau misalnya saya membagikan linknya kepada orang lain, begitu ya. Bapak dan Ibu guru bisa klik pratinjau, ini yang bentuknya seperti laptop ya, mungkin bisa dilihat seperti laptop. Kita klik saja. Oke, nanti akan muncul nih. Oke, ini tampilan website atau Google Site yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Nanti tampilannya akan seperti ini, yang mana nanti akan ada tentang, kemudian konten-konten yang lain. Kemudian untuk kelas 10, kita bisa pencet lagi dan melihat kontennya yang lain. Seperti itu, Bapak dan Ibu guru. Oke. Ketika sudah melihat pratinjaunya dan sudah dirasa oke nih untuk dipublikasikan, Bapak dan Ibu guru bisa mengklik publikasikan di sini. Oke, mengklik publikasikan, dan juga di sini Bapak dan Ibu guru bisa mengadjust gitu. Kiranya linknya mau ditambahin apa nih? Selain dari sites.google.com, karena saya menggunakan email ruang guru ya, Bapak dan Ibu guru, jadi ada ininya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sepertinya tidak ada ruangguru.com-nya begitu. Nah, Bapak Ibu guru bisa menambahkan, misal di sini ingin ditambahkan portofolio bahasa Indonesia gitu. Oke, sudah digunakan. Bu Ani seperti ini. Bu Ani gitu ya contohnya. Oke, sudah. Dan di sini Bapak dan Ibu guru bisa menyetel apakah Google itu bisa menampilkan situs Bapak dan Ibu guru atau enggak. Kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya nggak kepengen nih tampil di Google, tidak bisa muncul di pencarian, bisa diklik centang saja. Tapi ketika ingin ditampilkan, bisa dibiarkan saja seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru bisa klik publikasikan. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru, Google Sites-nya akan bisa ditemukan nih melalui Google, pencarian, mesin pencarian Google, jadi akan lebih mudah bagi para siswa menemukan Google Sites Bapak dan Ibu guru. Begitu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu guru? Adakah yang raise hand? Oke, ada yang raise hand. Adakah yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke, terkait dengan portofolio ini, terkait dengan fitur-fiturnya mungkin? Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu guru yang lain, di sini saya ingin menunjukkan nih Bapak dan Ibu terkait dengan Google Sites yang sudah dibuat oleh para peserta ITF di tahun lalu nih Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat sama-sama ya Bapak dan Ibu. Untuk hasil Google Sites yang sudah dibuat oleh peserta ITF di tahun lalu. Oke, mohon ditunggu Bapak dan Ibu. Sinyalnya sepertinya jelek ya. Nah, ini dia untuk Google Sites-nya. Kita lihat previewnya saja. Oke. Nah, ini dia Bapak dan Ibu tampilan dari Google Sites yang sudah dibuat oleh para peserta ITF di tahun lalu. Nah, jadi tampilannya seperti ini nih Bapak dan Ibu, dan kemudian menu-menunya berada di samping kiri. Nah, ini tergantung pada tema yang diambil gitu. Nah, di bagian awal di sini disediakan petanya, kemudian ada tugas implementasinya, kemudian ada anggota kelompoknya, ada gambar-gambarnya dari Bapak dan Ibu guru yang menyusun begitu ya. Kemudian juga ada kontennya dan ada foto dokumentasi kegiatan siswa nih Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga ada kontennya yang lain.
sini. Kemudian kita di sini bisa lihat ke bagian portofolionya nih Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah lengkap sekali nih ya sama peserta ITF tahun lalu, sudah disediakan prinsip penilaiannya, kemudian penilaian formatifnya, kemudian penilaian sumatif, kemudian rubrik penilaian, dan juga akses asesmen. Ini sudah lengkap sekali. Oke, nah ini untuk portofolionya yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, dari Pak Arida Ilahi, boleh share link contoh portofolio yang sudah ada di Google Sites, Mbak? Oke, boleh sekali. Pak Arida, nanti saya akan share ya, Bapak. Yang tadi punya ini tidak apa-apa, Pak. Natali. Oke, sebentar ya, Pak. Oke, selain dari Pak Arida, apakah ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu? Oke. Adakah yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu terkait fitur-fitur dari Google Sites? Oke, siap, Pak Arida. Kemudian, oke, dari Bu Novi cukup. Kirimkan rekaman webinar ini ya Mbak, biar bisa lihat-lihat lagi caranya. Oke, siap Ibu. Nanti untuk rekaman seperti biasa akan dikompil dan juga di materinya di info grup kita ya Ibu. Jadi sudah ada linknya, tinggal bisa dicek secara berkala saja. Oke. Untuk linknya mohon ditunggu ya Pak Arida. Oke, mungkin dari Pak Rahmat, boleh sekali Pak share penggunaan dari Google Sites selama ini yang sudah dilakukan oleh Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat itu untuk portofolio juga atau untuk kepentingan sekolah, Pak? Terima kasih Mbak Fani atas waktunya. Sejauh ini yang sudah saya buat lebih ke untuk sekolah, Mbak. Jadi lebih portofolio sekolah, bukan portofolio siswa, yaitu. Jadi selama pengembangan, kebetulan kan saya diamanai sebagai Wakasek bidang humas. Jadi saya lebih sebenarnya baru belajar mengelola website gitu kan. Nah kemudian kebetulan ada partner yang bisa bekerja sama untuk mengembangkan website melalui Google Sites ini. Jadi semua dokumentasi guru, kemudian bahan ajar, perangkat pembelajaran semua didokumentasikan di situ. Dan dari materi tadi yang Mbak Fani sampaikan, saya baru menyadari ternyata hal ini benar-benar bisa menghemat kertas dan tempat. Jadi kemarin ada penilaian kinerja kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Jadi pengawas itu udah nggak perlu melihat tumpukan berkas di atas meja, cukup kami kasihkan website madrasah, linknya, pengawas menilai sudah dari rumah seperti itu. Nah, saya baru sadar, oh ternyata bisa sesimpel ini. Jadi kami nggak perlu mengeprint ulang atau mencari berkas-berkas yang ada dari guru-guru semuanya, sudah tinggal tunjukkan link, pengawas menilai dari rumah. Itu tadi yang baru saya sadari, walaupun sudah terjadi, sudah terlaksana, tapi baru sadar, oh ternyata ini salah satu keuntungannya. Nah, kemudian untuk masalah tadi hemat tempat, saya juga dari kemarin walaupun sudah menggunakan Google, saya tapi belum terfikirkan, oh ternyata bisa juga ya mendokumentasikan tugas siswa melalui Google Sheet ini. Sejauh ini saya masih banyak berkas-berkas tertumpuk di meja, itu terasa kayak kadang merasa ini kok kayak membuat jenuh di kantor kayak gitu. Ternyata oh iya, nanti berarti saya mungkin akan buatkan portofolio menggunakan Google Sheet. Seperti itu sih Mbak Fani.
Oke, mantap sekali Pak Rahmat. Jadi manfaatnya secara nggak sadar memang sudah dirasakan sekali ya Pak. Apalagi untuk penilaian kemarin juga ternyata sangat terbantu sekali dengan adanya Google Site ini. Oke nih, Bapak dan Ibu guru ini juga ada nih contoh dari Google Sites dari guru lain namanya Teras Bio. Ini adalah salah satu peserta ITF di tahun lalu yang sudah menyusun em, Google Sites-nya menjadi portofolio nih Bapak dan Ibu. Namanya Teras Bio namanya. Kemudian di sini ada portofolio siswanya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi pembelajarannya lebih terstruktur dan terlihat rapi ya Bapak dan Ibu, dan ada hasil kerjanya itu terlihat nyata sekali. Begitu. Kemudian untuk link-link lainnya juga sudah disediakan oleh Kak Sinta di kolom chat, boleh sekali disimpan Bapak dan Ibu guru untuk dijadikan referensi ketika Bapak dan Ibu guru ingin menyusun Google Sites ini untuk mengumpulkan portofolio. Nah, ini dia terkait portofolio kelas 10 nih ternyata. Oke, kita bisa buka juga yang kelas 11. Nah, ini dia. Nah, pastikan juga kalau misalnya para siswa ingin mengupload hasil portofolionya dibagikan ke semua orang. Kalau misalnya seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Anda memerlukan akses begitu, seperti itu. Jadi harus dipastikan dibagikan ke semua orang. Nah, ini dia untuk portofolio-portofolionya. Keren-keren sekali ya Bapak dan Ibu guru. Oke, terima kasih banyak juga Pak Rahmat. Tadi juga banyak memberikan insight nih ke kami, ke saya juga tentunya ke Bapak dan Ibu guru yang lain terkait penggunaan Google Sites. Oke, nah link-linknya sudah banyak sekali di-share oleh Kak Sinta. Dan juga ini link yang terakhir adalah link yang Teras Bio ini ya Bapak dan Ibu guru. Mungkin Bapak dan Ibu guru ingin melihat lebih lanjut juga boleh sekali. Oke. Oke, Bapak dan Ibu guru, sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Ibu Rosi, raise hand, atau apakah ingin bertanya, Ibu? Oke, dengan adanya tutorial ini, semoga kedepannya Bapak dan Ibu guru juga tidak kesulitan lagi ya dalam mengelola tugas-tugas siswa, dan juga bisa membantu nih para siswa Bapak dan Ibu guru dalam memamerkan hasil karyanya, gitu ya, untuk unjuk diri, unjuk hasil karya para siswanya, agar lebih pede lagi sih. Itu akan sangat berpengaruh sekali ya ke tingkat kepercayaan diri dari para siswa, Bapak dan Ibu guru sekalian. Oke, karena kita sudah selesai nih Bapak dan Ibu guru tutorialnya, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak dan Ibu guru? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh sekali Bapak dan Ibu guru untuk raise hand terlebih dahulu, nanti saya persilakan untuk open mic, atau mungkin ketik-ketik di kolom chat juga boleh sekali Bapak dan Ibu guru. Oke, mohon di-up link-nya ke WhatsApp group. Oke, nanti siap ya Bu Yaya setelah webinar ini kita akan up link-nya, baik itu dari rekaman materinya, rekaman webinarnya, kemudian link materi kita di siang hari ini, kemudian juga link-link contoh Google Sites-nya jika nanti kita akan sertakan. Begitu. Oke, jadi sudah agak terbayang ya Bapak dan Ibu guru untuk penggunaan Google Sites ini? Sudah terbayang belum nih Bapak Ibu guru untuk penggunaan Google Sites ini untuk portofolio? Atau masih diangan-angan lagi? Oke, dari Ibu Elsie sudah. Kalau dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah sudah juga?
Oke, dari Pak Rahmat, segera dibuat. Kemudian dari Pak Arida, sudah. Oke, nah berdasarkan tadi tutorial yang sudah saya paparkan nih Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, susah nggak sih mengakses Google Sites ini? Atau masih ada yang kebingungan Bapak dan Ibu? Oke, cukup jelas ya Bapak dan Ibu ya. Oke, tapi mungkin perlu tutorialnya lagi. Oke, nggak sabar pengen bikin, Mbak. Oke, mantap sekali nih semangat dari Bapak dan Ibu guru ITF FKS fase 2. Oke, untuk Bapak dan Ibu guru yang masih kebingungan, boleh sekali loh untuk drop pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu menjawabnya. Atau mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain juga mau sharing-sharing nih terkait penggunaan Google Slides. Oke, nah Bapak dan Ibu guru ternyata sangat bersemangat sekali ya dengan penggunaan Google Sites ini. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ada yang kesulitan dalam mengakses Google Sites, boleh sekali untuk PC-PC saya, begitu ya. Atau mungkin tanya dan membuka diskusi di grup WhatsApp juga boleh sekali lah Bapak dan Ibu guru biar kita sama-sama belajar bersama gitu. Oke, pengen buat digital tapi akses tempat kami offline. Oke, untuk sinyalnya agak susah ya, Ibu Marlina. Oke, kemudian dari Pak Adi, keren Mbak materinya hari ini, pengen segera menerapkan untuk portofolio siswa. Oke, terima kasih banyak Pak Adi, semoga Bapak dan Ibu banyak yang memiliki mendapatkan insight gitu ya, dan terinspirasi dengan mungkin tadi link-link yang sudah di-share oleh Kak Sinta, kemudian dengan tutorial-tutorial saya yang sederhana begitu ya, Bapak dan Ibu bisa mulai menyusunnya begitu dan mulai mengaplikasikannya di pembelajaran selanjutnya untuk membuat media portofolio siswa begitu. Dan saya yakin sekali sih ketika Bapak dan Ibu guru sudah ekspor di sini dan sudah bisa membagikannya dengan para siswa, maka siswa akan tidak kesulitan lagi gitu. Dan ketika diminta membuat portofolio ke depannya itu tidak akan kesulitan lagi. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, karena tidak ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu atau ada nih? Saya masih tunggu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, silahkan. Oke, Pak Rahmat, dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Fani. Saya ada satu pertanyaan tuh. Tadi yang seperti Mbak Fani kasih tunjuk tutorialnya itu kan dibuat kontennya, kemudian subkontennya itu kan berdasarkan kelas ya Mbak ya. Nah, nanti di masing-masing kelas itu misal ada di kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, itu kan kalau misal nanti siswa ngupload di situ, itu kan akan tercampur, artinya tak terfolderkan gitu. Kalau misal mau dibuat subkonten lagi itu baiknya per tugas atau per siswa. Artinya subkontennya nanti klasifikasinya itu loh Mbak. Baiknya berdasarkan tugas atau berdasarkan nama siswa Mbak. Oke, Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya nih, kan tadi yang sudah saya buat yang ini ya. Jadi ini adalah pengklasifikasinya berdasarkan kelas. Namun nanti per materinya nanti juga akan tercampur lagi, begitu ya Pak? Iya, nah lebih baik apakah dibuat per siswa atau dibuat per kelas atau dibuat per materi, begitu Pak? Oke, nah kalau misalnya Pak Rahmat ingin lebih tidak tercampur lagi nih antara satu siswa dengan siswa yang lain, boleh sekali untuk bisa per siswa di setiap kelasnya. Cuma ya itu Pak, membuatnya harus satu-satu gitu, memasukkan nama siswanya begitu. Begitu, karena kan Bapak dan Ibu guru juga mengajar pelajaran yang berbeda ya di ITF FKS fase 2 ini, jadi mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin ada yang tidak terlalu banyak tugas nih Bapak dan Ibu guru, dan apa lah ini ditampilkan di satu halaman begitu, karena tidak akan menumpuk begitu. Itu juga tidak apa-apa karena kebutuhannya kembali lagi ke kebutuhan pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Gitu. Oke, dengan adanya ini, ketika Bapak dan Ibu guru sudah mengklasifikasikannya nih, mungkin kalau Pak Rahmat ingin tidak tercampur satu sama lain dan lebih rapih begitu, bisa per siswa, nanti Bapak akan lebih mudah nih dalam menilai portofolionya siswa gitu, karena sudah terlihat gitu ya per namanya. Begitu Bapak dan Ibu guru.
Ya, apakah cukup, Pak Rahmat? Terima kasih Mbak Fani. Oke, sama-sama, Pak Rahmat. Kemudian dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Apakah cukup Bapak dan Ibu? Ya, jadi Bapak dan Ibu sudah ini ya. Oke, dari Pak Feldri Pito. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak Fani atas kesempatannya. Tadi saya terinspirasi juga dari yang disampaikan oleh Pak Rahmat Lukman, gitu kan. Bagaimana baiknya gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Fani, bahwasanya dibuat per siswa, tetapi nanti kita bisa juga membuat linknya, artinya dari site siswa kita linkkan ke site kita gitu. Jadi kalau kita nanti ngajarnya kelas 10 IPA, tahunnya tahun berapa, itu bisa kita buatkan jadi. Jadi besok menghubungkannya kan tinggal pakai link tombol saja Mbak Fani. Jadi ambil link siswa tersebut, kemudian salinkan ke link tombol kita. Jadi otomatis nama siswa ada. Jadi kalau kita mau mencek misalnya ada nama Andi, jadi kita tinggal klik Andi. Berarti kita lihat tugasnya Andi itu di mana. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Lebih kurang seperti itu Mbak Fani. Kalau untuk yang ekspresinya kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Feldri. Jadi Pak Feldri menambahkan jawaban dari saya, Pak. Kalau misalnya bisa juga memanfaatkan fitur tombol yang dikaitkan dengan Google Sites dari para siswa. Seperti itu. Begitu, Pak. Nah, Pak Rahmat. Jadi bisa saling melengkapi, begitu ya, Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain mau ada yang menambahkan juga terkait dengan pertanyaan Pak Rahmat yang sudah pernah dilakukan nih oleh Bapak dan Ibu guru. Atau ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak dan Ibu guru? Oke, apakah sudah cukup jelas Bapak dan Ibu sejauh ini terkait dengan portofolio, kemudian perancangannya, kemudian pemanfaatan Google Sites ini? Oke, boleh sekali Bapak dan Ibu untuk konfirmasi ini di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Oke. Dari Pak Arida cukup Mbak, tinggal praktiknya aja lagi Mbak. Oke, lebih sering-sering dipakai ya Bapak dan Ibu guru biar terbiasa begitu dengan fitur-fitur yang tersedia di Google Sites. Kalau dari Bu Yandriza sudah, kemudian dari Bu Elsie juga sudah, tinggal prakteknya lagi. Oke, mantap Bapak dan Ibu guru, semoga dengan materi kita di siang hari ini bisa bermanfaat ya bagi Bapak dan Ibu guru dan bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran Bapak dan Ibu guru ke depannya, diperbaiki lagi dan jadi lebih mantap lagi gitu loh. Jadi pembelajarannya lebih berkesan nih. Jadi membuat pembelajaran berkesan bagi para siswanya. Gitu. Oke, kalau dari Bu Maria, maaf baru gabung kembali. Pemakaian Google Sites sudah pernah dilaksanakan saat pembelajaran daring. Mantap sekali Bu Maria, sudah terbiasa ya Bu dengan penggunaan Google Sites ini. Mungkin boleh sekali Bu untuk sharing kiranya Ibu sudah menggunakan Google Sites-nya itu seperti apa Bu untuk pemakaian Google Sites-nya? Oke, Bu Maria apakah ada? Oke, kalau Bu Maria lebih ke pemberian materinya dan juga daftar hadirnya menggunakan Google Sites. Oke, mantap sekali Bu Maria. Oh ya, Bapak dan Ibu guru, untuk minggu ini tidak ada tugas struktur wajib ya Bapak dan Ibu. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa membuat Google Sites-nya masing-masing dan nanti bisa diinformasikan ke WhatsApp grup kita nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sudah selesai nih membuat Google Sites-nya. Oke, Bapak dan Ibu guru, itu dia terkait dengan materi kita ya, Bapak dan Ibu guru di siang hari ini.
sampai sore hari. Nah, kita akan masuk sesi diskusi dan refleksi nih, Bapak dan Ibu. Wah, sudah dimasukin ya, Bu, untuk link Google Sites-nya Bu Maria. Terima kasih banyak, Bu. Nanti saya akan cek ya, Bu Maria. Oke, kita akan memasuki sesi diskusi dan refleksi nih, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu boleh banget ya untuk menjawab pertanyaan ini nih. Hal apa saja sih yang baru Bapak atau Ibu ketahui setelah mengikuti webinar di siang hari ini? Ada yang ingin sharing secara langsung, boleh sekali Bapak dan Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, atau boleh mungkin ketik-ketik di kolom chat, kiranya apa saja sih hal baru yang sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu guru dengan mengikuti webinar siang hari ini. Oke. Adakah Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Ibu Elsie. Ibu Elsie, saya mempelajari cara pembuatan Google Sites. Oke, itu menjadi hal baru ya, Bu, bagi Ibu Elsie. Kalau menurut Bapak dan Ibu guru yang lain? Adakah Bapak dan Ibu? Oke, kalau menurut Bu Yaya, penggunaan portofolio melalui Google Sheets. Oke. Kemudian menurut Bu Marlina, tahu tutorial Google Sites selama ini buka pun enggak. Oke. Jadi Bu Marlina baru tahu tutorialnya pada saat webinar ini ya, Bu, karena selama ini pun belum pernah mencoba dari Google Sites itu sendiri. Oke, kemudian dari Bu Elsie, manfaatnya saya bisa rangkum tugas-tugas siswa dan dokumentasi belajar siswa. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa saja sih manfaat yang bisa Bapak Ibu rasakan ketika menggunakan portofolio? Ternyata kalau Bu Elsie adalah merangkum tugas-tugas siswa dan juga dokumentasi belajar siswa. Oke, kalau dari Bu Nur Alina, manfaat penilaian portofolio, kemudian cara membuat site, dan juga Google Site. Oke, mantap sekali. Ini dari Bu Marnila, membuat portofolio menggunakan Google Site. Saya ingin membuat portofolio jenis dokumentasi. Ini mantap sekali, berarti Ibu ingin melihat proses dan juga hasilnya ya, Bu Marnila ya. Oke, kemudian juga ada dari Pak Muryadi. Portofolio itu sebenarnya luas dan juga bisa didokumentasi dalam Google Site. Oke, keren sekali nih Bapak dan Ibu jawabannya dan juga refleksinya. Kemudian Bu Atskia, saya mendapatkan insight baru kalau ternyata Google Site bisa dimanfaatkan untuk bikin portofolio. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Jadi, untuk materi di siang hari ini, tentunya bisa dimanfaatkan sekali ya oleh Bapak dan Ibu guru dan diterapkan nih dalam proses pengajarannya Bapak dan Ibu guru. Untuk Bu Yanriza, untuk Bapak Bu Yanriza mempelajari hal baru terkait jenis portofolio, kemudian manfaat portofolio digital, kemudian membuat portofolio digital dengan Google Sites. Oke, kalau dari Bu Elsie, ingin membuat portofolio kerja dan juga dokumentasi bagi proyek siswa. Oke, mantap sekali Bapak dan Ibu guru. Oke, mantap sekali. Nah, Bapak dan Ibu guru, karena kita nih sudah di ujung kegiatan kita, agenda kita di sini. Namun sebelum saya menutup webinar pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu guru. Oke. Mungkin bagi Bapak dan Ibu guru yang belum open cam, boleh sekali untuk open cam sebentar. Kita akan foto bersama. Oke. Oke, apakah sudah semuanya Bapak dan Ibu guru? Oke, belum ya? Kita tunggu. Oke, saya hitung ya Bapak dan Ibu guru. 1, 2, 3.
Oke, mungkin sambil gaya mantap gini kali ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas dan juga sudah hadir nih dalam webinar pedagogi kita yang kelima. Oke, mohon maaf apabila selama saya memfasilitasi webinar kali ini banyak kesalahan atau mungkin banyak kata-kata yang tidak gitu ya di hati oleh Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi nih Bapak dan Ibu. Nah, untuk link absensinya akan di-share di kolom chat. Jadi sebelum live boleh sekali untuk mengisi link absensinya. Nah, sudah di kolom chat ya Bapak dan Ibu bisa mengisi terkait dengan absensinya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu guru boleh sekali untuk live dari webinar di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru. Sampai jumpa di webinar selanjutnya Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak. Oh, yang papa pernah mainan tuannya ya? Iko Marhilda. Oke. Jangan lupa Bapak dan Ibu guru untuk mengisi presensinya ya sebelum live. Oke, Bu Yandriza sudah. Terima kasih banyak Bu Yandriza. Sampai jumpa Bu di webinar selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat weekend Bapak dan Ibu guru. Selamat berlibur bersama keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu juga kehadirannya dan partisipasinya. Terima kasih Mbak Fani. Sama-sama Ibu Laili. Terima kasih banyak Ibu Guru untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri ya kegiatan kita. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Guru semua. Dan juga terima kasih serta semangat untuk hari ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sama-sama Bapak dan Ibu sekalian.